Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga baik-baik aja ya. Semangat pagi ya. Dan di pertemuan kita hari ini, yaitu kita akan membahas materi mengenai ragam gerak tari tradisi. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami pengertian tari tradisi, yang kedua memahami jenis-jenis tari tradisi, yang ketiga mengidentifikasi gerakan tari tradisi, yang keempat menampilkan ragam gerak tari tradisi. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi gambar di bawah ini adalah beberapa tari tradisional yang berasal dari daerah yang ada di Indonesia. Kita masuk yang A, yaitu definisi tari tradisi. Jadi, untuk definisi tari tradisional oleh penepat Sekarningsih dan Rohayani yang mengungkapkan bahwa seni tari adalah tarian yang telah mengalami perjalanan dan memiliki nilai-nilai masa lampau yang dipertahankan secara turun-temurun serta memiliki hubungan ritual atau adat istiadat. Kemudian yang kedua masih di definisi tari tradisi, yaitu Hidayat berpendapat bahwa tari tradisi ialah tarian yang dibawakan dengan tata cara yang berlaku di satu lingkungan etnik atau adat tertentu yang bersifat turun-temurun. Kita masuk yang B, yaitu ciri-ciri tari tradisi. Yang pertama, memiliki pakem atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Yang kedua, diiringi oleh musik tradisional khas daerah setempat. Yang ketiga, mengenakan kostum pakaian tradisional khas daerah setempat. Yang keempat, diajarkan dan dipelajari secara lisan atau dari mulut ke mulut secara langsung dari generasi lama ke generasi penerusnya. Yang kelima, mengandung filosofi yang berasal dari buah pikiran kearifan lokal setempat. Yang keenam, memiliki fungsi sosial adat seperti untuk kepentingan upacara adat atau kegiatan lokal lainnya. Yang ketujuh, terkadang memiliki syarat khusus berupa waktu, tempat, dan bahan. Hanya beberapa orang terpilih saja yang diperbolehkan membawakannya. Kita masuk yang berikutnya, yaitu jenis tari tradisi. Yang pertama kita lihat yaitu jenis tari secara umum ada 3. Yang pertama tari tradisional, yang kedua tari modern atau kontemporer, yang ketiga adalah tari kreasi. Kita lihat yang pertama yaitu jenis tari secara umum, yaitu tari tradisional juga terbagi lagi. Yang pertama ada namanya tari primitif, yaitu tari yang banyak berkembang di daerah pedalaman di bagian timur Indonesia. Tarian ini memiliki ciri kesederhanaan dalam gerakannya. Contoh tepuk tangan, langkah maju mundur, loncat, dan bergulingan. Kemudian masih di tari tradisional, kita masuk yang kedua, yaitu tari rakyat, yaitu tari yang lahir dan tumbuh berkembang dalam suatu komunitas masyarakat tertentu dan menjadi identitas dari masyarakat tersebut secara turun-temurun. Kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu tari klasik adalah tari tradisional yang mempunyai nilai artistik sangat tinggi, baik dari tata busana, tata rias, maupun dari gerakannya, atau tari yang berkembang di kalangan bangsawan atau keraton dan kerajaan. Kemudian kita masuk yang berikutnya, jenis tari secara umum. Yang kedua adalah tari modern atau kontemporer, adalah tari yang diolah secara bebas mengikuti perkembangan zaman tanpa adanya aturan tradisi dan bersifat masa kini. Contoh modern dance, hip hop, break dance, dan lain-lain. Kemudian kita masuk yang jenis tari secara umum yang ketiga, yaitu tari kreasi, adalah tari tradisi yang telah mengalami proses
perkembangan baik gerak, kostum maupun tata rias. Kemudian kita masuk jenis tari berdasarkan pola penyajian. Yang pertama ada tari tunggal, adalah tari yang diperagakan atau ditarikan oleh satu orang, baik laki-laki atau perempuan. Contoh tari remo dari Jawa Timur, topeng Cirebon dari Jawa Barat, dan lain-lain. Kemudian kita masuk yang berikutnya atau yang kedua, yaitu tari berpasangan. Adalah tari yang diperagakan oleh dua orang secara berpasangan, biasanya ditarikan oleh laki-laki dan perempuan. Contoh tari jaipong dan tari payung. Kemudian jenis tari berdasarkan pola penyajian yang ketiga adalah tari kelompok, adalah tari yang diperagakan lebih dari dua orang secara bersama-sama. Tari kelompok disebut juga dengan tari massal, yaitu tari yang diperagakan oleh banyak orang. Contoh reok dari Ponorogo, terus Saman, Aceh, Kecak, Bali, dan lain-lain. Kita masuk yang berikutnya, jenis tari tradisi berdasarkan fungsi. Jadi ada yang pertama yaitu tari upacara, adalah tari yang digunakan sebagai media upacara, biasanya bersifat sakral dan magis. Kita lihat ciri-ciri dari tari upacara. Yang pertama yaitu gerakan tari meniru gerakan alam sekitar atau gerakan imitatif. Yang kedua, ekspresi kehendak jiwa diungkapkan melalui gerakan. Yang ketiga, penghayatan tari terbatas pada lingkungan adat dan tradisi sekitar. Yang keempat, terdapat suasana religius, mistis atau magis. Yang kelima, susunan gerakan tidak rumit. Yang keenam, iringan musik cenderung monoton, akan tetapi menggugah rasa. Kemudian kita masuk jenis tari berdasarkan fungsi yang kedua, yaitu tari pergaulan, yaitu tari yang bertujuan untuk memeriahkan atau memupuk keakraban dalam pergaulan atau menjadi sarana tempat bagi mereka yang berminat menyalurkan kegemaran dalam menari. Ciri-ciri dari tari pergaulan, yang pertama dapat menciptakan suasana menjadi gembira dan meriah. Yang kedua, gerakannya tidak sulit untuk dipelajari karena masih sederhana. Yang ketiga, disajikan secara berpasangan atau berkelompok. Yang keempat, iramanya sangat mudah dan jelas. Yang kelima, busana tari bebas. Yang keenam, memungkinkan untuk mengajak banyak orang terlibat dalam tarian dan spontanitas. Kemudian kita masih di jenis tari berdasarkan fungsi yang ketiga, yaitu tari pertunjukan. Adalah tari yang sengaja digarap untuk dipertontonkan dan selanjutnya dapat memperoleh tanggapan dari penontonnya. Ciri-ciri dari tari pertunjukan yaitu penggarapannya mantap. Yang kedua, memerlukan kreativitas dan imajinasi. Yang ketiga, pementasannya di tempat tertentu, misalnya di gedung, panggung terbuka atau tertutup. Yang keempat, mengandung ide yang mengarah pada pementasan yang bersifat profesional. Jadi itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.